Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Saya Herdiatna, Ketua Bawaslu Kota Bogor. Pada kesempatan ini, Bawaslu Kota Bogor di bulan Ramadan yang penuh berkah, Bawaslu Kota Bogor mempunyai program tentang sosialisasi ngabuburit pengawasan bertanggal Senin 23 Februari 2026. Terkhusus saya akan memberikan pemaparan mengenai tentang tema sistem dan tata kelola Bawaslu. Pengertian pemilu yang tertuang dalam pasal 1 di Undang-Undang 7. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Bawaslu Kota Bogor secara tugas mempunyai tugas apa yang diamanatkan oleh di pasal 101, melakukan pencegahan dan penindakan di setiap wilayah kabupaten kota, pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu di wilayah kabupaten kota yang terdiri pemuktahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kota. Menurut pasal 101, Bawaslu Kabupaten Kota termasuk Bawaslu Kota Bogor mempunyai tugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kota Bogor perihal tentang pelanggaran pemilu, tentang sengketa proses pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu di wilayah kabupaten kota yang terdiri atas yang pertama adalah pemuktahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. 2. Pencalonan berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kota. 3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Kota, pelaksanaan kampanye dan data kampanye, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusian. 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu. Jadi sekurang-kurangnya itu perihal tentang tugas Bawaslu Kota Bogor dan kewenangannya. Kita Bawaslu Kota Bogor mempunyai kewenangan menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. Ini kewenangan dan memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kota Bogor. Dan tentu Bawaslu Kota Bogor mempunyai kewajiban bersikap adil menjalankan tugas dan wewenang, melakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksana pengawasan pemilu pada tingkat bawah. Bisa dilihat di pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pengawas pemilu tentu dalam konteks ini adalah penyelenggara pemilu. Ada Bawaslu, ada Bawaslu Provinsi, ada Bawaslu Kabupaten Kota. Apa yang menjadi kewenangan Bawaslu Republik Indonesia? Membentuk Bawaslu Provinsi dan membentuk Bawaslu Kabupaten Kota. Tahapan pemilu dan pilkada, Bawaslu Kota Bogor mempunyai kewenangan untuk melaksanakan dan merekrut panitia pengawas kecamatan dan panitia pengawas kelurahan atau desa, dan berikut pengawas tempat pemilihan suara. Dalam ngabuburit pengawasan, publik menanyakan apa kerja Bawaslu di luar tahapan. Ini kita melakukan penguatan demokrasi bertanggung jawab kepada publik, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai tentang kepemiluan, dan lain sebagainya. Kita sebagai badan pengawas pemilu adalah merupakan bagian dari pekerja demokrasi. Ya, jadi tantangan bagi kita Badan Pengawas Pemilu, pekerjaan kita
Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor ini, di luar tahapan ini tentu kita memperkuat nilai-nilai demokrasi dan mengkonsolidasikan kepada masyarakat ataupun organisasi keagamaan, OKP, dan lain-lain. Jadi nilai penting yang saya akan sampaikan dalam kesempatan hari ini tentang tata kelola kelembagaan Bawaslu. Seperti yang diketahui, Bawaslu Kota Bogor ini mempunyai 5 pimpinan atau 5 komisioner. Pimpinan atau 5 komisioner ini dibagi menjadi beberapa divisi. Mengenai tata kelola kelembagaan Badan Pengawas Pemilu, tentu itu diatur di Perbawaslu atau Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2002 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum. Di sini diatur tugas ketua dan kewenangannya, tugas divisi dan kewenangannya. Sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Kota, saya harus mengkoordinasikan tugas beberapa divisi yang ada di Bawaslu Kota Bogor. Bertindak dan untuk atas nama Bawaslu Kota Bogor berlaku untuk keluar dan ke dalam. Sebagai tugas dari Ketua Bawaslu tentu memimpin rapat pleno di dalam seluruh kegiatan dan memimpin rapat. Selain rapat pleno ada rapat bersama sekretariat dan lain-lain. Mengkoordinasikan pelaksanaan tata kerja pola hubungan antar divisi antar wilayah. Mendorong inovasi pengembangan strategis kelembagaan di Bawaslu Kota Bogor dengan arahan Bawaslu Provinsi ataupun arahan Bawaslu Republik Indonesia. Nah, itu yang tertuang di Perbawaslu. Yang dimaksud mendorong inovasi pengembangan strategi kelembagaan di Bawaslu Kota Bogor. Nah, tentu ini di non tahapan ini yang tadi saya sampaikan untuk penguatan demokrasi dengan hari ini ditugaskan oleh Bawaslu Republik Indonesia untuk menguatkan nilai-nilai demokrasi, mendorong inovasi pengembangan strategis kelembagaan di Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan arahan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Nah, seperti yang dilaksanakan hari ini merupakan suatu inovasi yang direncanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota melalui provinsi mengenai tentang penguatan nilai-nilai demokrasi setelah di luar tahapan pilkada dan pemilu. Dan penguatan demokrasi ini adalah kepada masyarakat, organisasi lintas agama, dan lain sebagainya, dan OKP. Dalam tata pengelolaan kelembagaan tentu dibagi beberapa divisi. Yang pertama adalah divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan. Dalam tugasnya adalah perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan pemilihan, kewenangan perencanaan dan menyusun strategi pengembangan sumber daya manusia, serta ketika di tahapan melaksanakan seleksi anggota Panwas Kecamatan dan mempunyai kewenangan pembinaan terhadap jajaran yang ada di bawahnya. Yang dimaksud jajaran yang ada di bawahnya ini Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan, pengawas pemungutan suara. Dan tentu itu di dalam hal tahapan. Nah, yang jadi pertanyaan, ini di luar tahapan. Nah, ini bisa pembinaan terhadap kepegawaian sekretariat. Dan yang paling penting, di divisi sumber daya manusia, organisasi dan diklat atas usulannya melakukan evaluasi dan memberikan sanksi terhadap sekretariat, jajaran sekretariat Bawaslu Kota Bogor. Di Bawaslu Kota Bogor mempunyai divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Divisi P2AM sebagaimana dimaksud pasal 3 koordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Kota sebagai penyusunan program strategi teknis pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat, hubungan antar lembaga. Divisi P2AM ini peran sentralnya adalah untuk melakukan suatu pencegahan dugaan penindakan. Upaya preventif Bawaslu Kota Bogor yang ada di divisi P2AM adalah
mencegah. Kalau tidak bisa dicegah, baru ditindak. Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan, akreditasi dan konsolidasi pemantau pemilu, sosialisasi meningkatkan kapasitas di bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, pendokumentasian hasil laporan pencegahan, pelanggaran pemilu dan pemilihan, pencegahan sengketa proses dan sengketa pemilihan. Dan yang terakhir adalah pengawas partisipatif pemilu dan pemilu. Ada divisi hukum dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Bogor. Divisi hukum dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud merupakan divisi yang mengadvokasi pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan dan Panwas TPS. Penyusunan, analisis dan kajian hukum, pendokumentasian, sosialisasi produk hukum. Dan yang paling sering di tahapan pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu dan sengketa antar peserta pemilihan. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil pemilihan umum PHPU dan pemilihan Panwas Kecamatan. Pemberian dan keterangan dalam perselisihan hasil pemilu dan pemilihan. Keterangan tertulis Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan, Desa ataupun pengawas TPS. Penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan. Itu dalam divisi hukum ini banyak sosialisasi bidang hukum, peningkatan kapasitas pengetahuan kepemiluan bagi masyarakat, penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir ada divisi penanganan pelanggaran dan data informasi. Divisi PP tentu dalam hal penanganan pelanggaran sesuai pasal 37 mengkoordinasikan setiap divisi penerimaan laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu. Perbawaslu nomor 3 tahun 2022 tentang pola hubungan, dan divisi PP ini mempunyai kewenangan penerimaan laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran pada tahapan pemilu dan tahapan pilkada. Mengkaji dan menindak laporan atau temuan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Pengadministrasian dan fasilitasi sentra gakumdu penegakan hukum terpadu. Divisi PP ini mempunyai kewenangan menginvestigasi dugaan pelanggaran, pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu ataupun pemilihan, pengawasan pelaksanaan rekomendasi putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Jadi di Bawaslu Kota Bogor ini mempunyai 5 komisioner, diisi yang pertama diisi dengan ketua, merangkap anggota divisi P2HM, anggota divisi PP dan Datin, anggota divisi SDMO dan Diklat, anggota divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Perihal tentang tema sistem dan tata kelola Bawaslu sekurang-kurangnya sudah saya sampaikan. Ntar di ngabuburit yang akan mendatang itu akan disampaikan oleh Kodim, koordinator divisi secara eksplisit. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.